Kenapa kita memberikan beasiswa 2 juta kepada anak-anak SLTA? Jawabannya adalah pasti. Hanya dengan cara ini maka anak Bojonegoro dapat mengenyam semua pendidikan SLTA. Kita percaya dengan kekuatan SDM yang memiliki keterampilan yang handal, maka anak-anak ini akan sanggup menghadapi masa hidup yang lebih baik. Dia adalah anak-anak yang tugasnya bukan merebut warisan, tapi tugasnya adalah menciptakan warisan. Kesulitan sudah biasa bagi kita, tapi percayalah Tuhan selalu menciptakan tangan, pikiran kita akan lebih besar. Yang kedua, pilihan kita kepada Open Government Partnership di Bojonegoro ini karena kita percaya bahwa mutual trust, saling percaya antara 4 sekawan, pemerintah, bisnismen, komunitas, dan NGO, perguruan tinggi yang tinggi itu akan saling memperkuat posisi, lalu insya Allah impact positifnya akan bisa kita lakukan. Kita percaya kalau korupsi bisa kita tekan, kalau kita sama-sama terbuka. Karena itu keterbukaan menjadi penting, akuntabilitas menjadi penting, partnership menjadi penting, dan inovasi dan IT itu menjadi prasyarat. Dengan cara begitu, maka kita akan bisa melampaui batas maksimal kita. Yang ketiga, kenapa PMK memberikan insentif ekonomi atau insentif investasi di pedesaan? Karena kita sudah belajar, kantong-kantong kemiskinan itu selalu ada 3. Yang pertama adalah orang yang mengaku punya sawah tapi tidak produktif. Yang kedua mengaku petani tapi tidak punya lahan. Yang ketiga adalah orang-orang yang SDM-nya rendah. Maka kita berikan insentif investasi kepada para pengusaha yang mau membuka usaha di pedesaan, di tanah-tanah yang tidak produktif. Ada 6 jenis insentif investasi yang kita berikan. Yang pertama adalah tidak berlaku UMK, hanya UP. Yang kedua seluruh perizinan kita yang memberikan, yang urus. Kemudian yang ketiga adalah biaya training PMK yang akan urus, yang menyediakan. Yang keempat adalah infrastruktur apapun kita akan biayai. Yang kelima ada tax holiday, tidak perlu bayar pajak selama 5 tahun untuk pajak-pajak tertentu. Dan yang keenam tidak perlu pakai CSR. Ini kita percaya tugas kita bukan hanya membuat pertumbuhan ekonomi, tapi bagaimana menjamin pertumbuhan ekonomi terus jalan. Satu sisi bagaimana pemerataan bisa terjadi. Karena kita percaya dengan banyak orang yang mendapatkan pekerjaan dengan ongkos yang relatif memadai, insya Allah pertumbuhan kita ekonomi akan baik. Dan kemudian yang lebih menarik lagi adalah saya pastikan bahwa disparitas tidak akan terjadi. Jadi tugas pemerintah memang selalu fokus kepada masalah. Uang harus mengikuti kepada masalah, mengikuti pada problem. Money follow problem. Dan money follow function, tapi functionnya itu harus jelas-jelas mengikuti problem. Kita fokus pada problem yang membuat rakyat menjadi lebih produktif. Percayalah, dengan langkah tepat, insya Allah kehidupan yang baik bersama bisa kita wujudkan dan lampaui batas maksimal.